mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam. Jadi di dalam fase suro tumuwuh, agar kita tidak salah pilih memilih yang tumuwuh itu yang jahat, yang negatif, yang kotor. Ingat pepeling dari yang Gusti Mangkunegara yang keempat ini. Ini artinya, maka ada kesadaran moral dan spiritual ini penting. Lah sekarang kesadaran moral dan spiritual bangsa ini kemana? Bukankah agama semua sudah mengajarkan moralitas? Ya betul, tetapi kan dogmatis, doktrin. Sedangkan doktrin agama itu hanya seperti satu keping pecahan kaca. Banyak agama berarti banyak kepingan kaca. Sedangkan kehidupan ini adalah kaca yang luas tergelar. Ibaratnya orang buta memegang gajah, menyentuh gajah. Ya kalau mau jujur saya katakan, masing-masing agama itu seperti orang yang memegang gajah. Kenaknya di mana? Disitulah didefinisikan gajah. Bisa jadi leluhur memang menutup diri, menutup pintunya, supaya tidak didatangi orang-orang yang berurusan dengan politik yang penuh angkara murka ini. Nah, nyatanya saya yang tidak ngurusin politik, saya yang tidak ada kepentingan kelompok golongan untuk terlibat dalam politik, ya leluhur tetap memberikan dawuh malah intensif banget. Dan ketika leluhur memerintahkan saya untuk melakukan ritual, itu untuk kepentingan bangsa. Nah, terkait dengan pepakem nih Kang Mas, saya sempat melajari wayang Purwo tentang pakem jagat gumelar. Setelah saya mendalami, memang ada struktur pemerintahan di jagat Kelanggengan yang tadi mungkin sudah kita ulas, para dewa-dewi, batara-batari, para sanghyang ya, dan ada tadi yang sangat luhur, sangat keramat ya, beliau leluhur kita semua, yakni Sanghyang Bathara Kartika. Bahkan ada satu referensi saya membaca beliau, nama lainnya juga Sanghyang Bathara Kartika Ismoyo, yang beliaulah yang dalam pakem wayang Purwa menciptakan bintang gemintang ya, atau tidak dibilang menciptakan juga jagat raya ya, atas dawuh tentunya kalau bahasa kitanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertanyaannya, secara sains, ketika saya ingat Nikola Tesla menyampaikan, kalau Anda ingin menguak, memahami, bahkan mengetahui atau lebih mungkin menguasai bahasanya ya, rahasia alam semesta, kuasailah 3 hal: frekuensi, vibrasi, energi. Kalau dikaitkan dengan yang disebut kewingitan tadi, atau sesuatu yang kesakralan, terkait konteks di sini budaya Jawa, yakni pakem wayang Purwa. Ada misalnya tadi Kang Mas menjelaskan kisah Mahabharata di India, atau yang di Nuswantara adalah Brontayuda Baratayuda, apalagi terkait dengan Kilurah Semar tadi. Adakah kaitannya juga dengan lakon-lakon yang lain? Misalnya ketika Dalang mau mementaskan wayang lakon yang sangat terkenal dan saya sangat menyukai, yakni kisah Dewa Ruci atau Bimo Suci, karena bagi saya yang berparadigma integrasi interkoneksi, kenalilah dirimu maka kamu kenali Tuhanmu. Itu seperti yang siapa bilang? Ya, itu cikal bakalnya dikatakan oleh Aristoteles. Jauh sebelum Masehi, muridnya Plato, Socrates, terus Aristoteles itu mewarisi ilmu itu. Awalnya itu, coba pelajari di buku filsafat ada. Jadi untuk yang hadis itu sebenarnya sudah kini banget, sudah sekarang banget itu. Nah, itulah yang dinamakan proses manunggaling kawula Gusti. Ketika kita masuk ke dalam diri kita dan mengenal diri sejati kita, mengenal Sang Guru sejati, dan kita menemukan betapa luasnya dunia dalam mikrokosmos atau dalam jagat kecil. Jangankan jagat besar atau makrokosmos, dalam
jagat kecil ketika kita masuk ke dalam diri kita akan menemukan jagat yang sangat luas. Dalam pemasukan ke dalam diri itu kan berarti ada konsep introspeksi gitu ya. Betul, itu kan entry point-nya dari situ. Ada introspeksi diri. Kemudian introspeksi yang lebih dalam itu apa? Samadhi. Samadhi itu sebenarnya introspeksi lebih dalam. Meditatif nih bahasa universal. Meditatif. Ketika kita mulai menyelami ke dalam diri kita, yang pertama kita lihat, kita perhatikan apanya? Detak jantung, nafas. Nafas ya. Karena kenapa nafas? Ya karena nafas itu adalah inti dari hidup kita. Tanpa nafas intinya hilang. Iya tuh. Makanya kenapa kita berarti nafas? Saintifik sekali. Selama kita merasakan nafas dan menyadari bahwa oh ini ya nafas keluar masuk ini adalah inti hidup. Berarti ini juga ada kaitannya dengan perjalanan spiritual Bimo tuh ya. Dia akhirnya menemukan diri sejati. Ketika dia mencari kayugung susuing angin itu. Kayugung susuing angin. Iya, jadi teringat. Ya itu kayugung susuing angin. Golek ono susuing angin. Susuing angin di mana? Ada di jantung kita. Disitulah penggerak. Maka jantung itu adalah penggerak energi hidup yang menghidupkan. Kenapa serangan-serangan gaib itu biasanya telak mengenai sasaran jantung? Ya langsung di situ sumber hidup, sesuai angin yang ditembak. Nah, ketika melakukan peristiwa-peristiwa yang wingit, yang berat, yang hati-hati, organ paling vital bisa menjadi korban. Di sini tadi yang Sengkuni mengarahkan Gusti Brantoseno itu mencari supaya celaka. Tapi karena saking tulusnya, bersihnya, murninya hati Sang Werkudara, itulah yang membawa dirinya selamat. Maka kalau kita mau selamat, bekalnya itu kemurnian hati, ketulusan hati kita itulah yang akan menjadi pagar gaib. Dalam pemilu ini juga seperti itu. Orang yang makin banyak pamrih, pecundang, munafik, jungkelose. Ini garu lumaku ketat banget loh, nggak main-main. Seleksi alamnya luar biasa. Ini semua ditelanjangi. Termasuk ada film-film apa itu namanya? Pemilu yang kotor itu. Inggrisnya apa mas? Tadi itu sempat dikirim tapi dirty vote. Nah itu kan sebenarnya menelanjangi satu dua banyak pihak. Di dalamnya juga diulas tidak hanya paslon 2, ya paslon 3, ya paslon 1. Di mana ada kesempatan menggunakan kekuasaan untuk kampanye, ya mereka melakukan kok. Nanti kalau kita membahas tentang film itu ya seru karena saya mencatat beberapa hal, mas. Udah lihat belum? Belum secara keseluruhan, hanya baru. Nah, ada juga tentang film. Ya kalau menurut saya untuk yang film dirty vote atau pemilu yang kotor, kalau menurut saya nggak kegetan, nggak gumun, mas. Ini yang juga saya ajak untuk sedulur-sedulur semua jangan jadi generasi yang kagetan gumunan. Artinya ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru. Bahkan selanjutnya setelah zaman reformasi pun ini tetap aja gencar dilakukan. Sekarang itu pasti terjadi dan dilakukan oleh incumbent. Makanya presiden itu seringnya 2 kali. Kecuali Gus Dur Mega dapat turan itu. Habibie. Itu kan katakanlah mereka itu satrio jinumput sumeloatur. Hanya dijumput untuk di sela-sela itu intermezzo aja. Jadi nggak cuma 1 orang, satrio jinumput sumelatur itu 3 orang. Habibie, Gus Dur, Mega. Cuma sekarang ini ada kebebasan orang bicara. Gitu aja. Kenapa zaman Orde Baru? Ya nggak ada yang berani. Udah ditembak semua itu. Sekarang walaupun ada tekanan, tapi kan nggak sedahsyat zaman Orde Baru. Bahkan tidak hanya presiden. Mulai lurah, bupati, gubernur, semua melakukan hal yang sama, memanfaatkan
kekuasaannya untuk kemenangan pemilihan yang akan datang. Nah, sekarang yang seperti itu tetap akan terus berlanjut. Kalau ditanya sampai kapan? Ya kalau saya jawabnya simpel, sampai masyarakat tidak doyan disuap, tidak mempan oleh suap. Selama masyarakat itu masih mempan disuap, selamanya praktek seperti itu masih akan ada. Misalnya entah paslon 1, 2, 3, misalnya jadi presiden, 1 periode, mau jago periode berikutnya, melakukan hal yang sama. Selama masih ada masyarakat yang bisa disuap. Terus kapan mau berhenti? Ya ketika masyarakat ini sudah merdeka lahir batin. Kalau kita ini masih kesejahteraan ekonominya seperti ini terus, orang masih banyak yang butuh duit. Artinya negara masih dalam proses berkembang, belum menjadi negara yang memang makmur banget. Ya masih gampang disuap. Tapi kan ini menjadi sangat minim terjadi ketika di negara-negara yang maju banget. Negara-negara tetangga yang semakin makmur, semakin maju ekonomi teknologi, ini semakin bisa diminimalisir. Artinya warga masyarakat udah makin sulit disuap. Mau seberapa sih nyuap orang yang kaya raya? Ya habislah harta kalau nyuap orang kaya raya. Nah sekarang mau nyuap warga masyarakat, pakai beras kilo, 2 kilo, duit 50.000 jadi. Karena masih banyak orang yang miskin. Jadi sampai kapan ini akan terus berlangsung? Sampai masyarakat kita ini berada di atas garis kemiskinan. Sudah mulai menjadi masyarakat yang makmur. Itu satu. Yang kedua, ini akan berhenti ketika masyarakat kita sudah melek politik, sudah memiliki kesadaran politik yang tinggi, masyarakatnya pinter, cerdas, berpendidikan. Pendidikan tidak harus dari bangku sekolah, ya kan? Bisa dari baca, mendengar, menyimak, pembelajaran, pengalaman. Itulah yang akan membentuk kematangan politik, kematangan hidup. Itu yang bisa meminimalisir supaya tidak mudah disuap. Nah sekarang kalau masih banyak orang masyarakat yang bodoh, miskin, ya semua ini akan terus terjadi. Maka ini ada sistem yang benar-benar tidak hanya kalau melihat masalah jangan parsial. Terus wah ini tegakkan hukum supaya ini hilang. Tidak semudah itu. Selama masih ada orang yang membutuhkan uang, bisa disuap, warga miskin masih banyak, yang belum melek politik, pendidikannya masih rendah, ya gampang semua dimainkan. Maka yang nomor satu itu adalah membangun kecerdasan bangsa ini. Nah, kecuali kalau satu lagi, kalau masyarakat misalnya nih pendidikannya juga pendidikan formal masih pas-pasan, ekonomi pas-pasan, apakah itu tetap akan mudah disuap? Belum tentu. Kalau seseorang punya kemerdekaan spiritual, ini beda. Jadi tidak harus kaya dan pendidikan tinggi untuk menjadi orang yang tidak mudah disuap. Cukup memiliki kesadaran moral dan spiritual yang tinggi. Ya. Orang jadi nggak mudah disuap. Karena ada apa? Ada kesadaran moralitas yang tinggi. Oh nggak mau saya kalau diajak curang dan nggak jujur. Walaupun saya miskin harta, tapi saya nggak mau. Ini ada urusan moral. Moral itu nanti tanggung jawabnya besar. Ini ada hukum karmanya. Akhirnya geser ke kesadaran spiritual juga kan. Maka ada kesadaran moral dan spiritual ini penting. Nah sekarang kesadaran moral dan spiritual bangsa ini kemana? Bukankah agama semua sudah mengajarkan moralitas? Ya betul. Tetapi kan dogmatis, doktrin. Sedangkan doktrin agama itu hanya seperti satu keping pecahan kaca. Banyak agama berarti banyak kepingan kaca. Sedangkan kehidupan ini adalah kaca yang luas tergelar. Ibaratnya orang buta memegang gajah, menyentuh gajah. Ya kalau mau jujur saya katakan, masing-masing agama itu seperti orang yang memegang gajah. Kenaknya di mana? Disitulah didefinisikan gajah. Sementara fakta kehidupan ini sesungguhnya luas. Dan apa yang diketahui oleh agama manapun itu hanya parsial dan bagian kecil dari kehidupan yang tergelar di jagat raya.
Cuma gini loh, Romo, masalahnya itu kan setiap agama itu kan menganggap di ajaran itu sebagai kebenaran mutlak. Ya. Kemudian juga para pemeluk agama itu kan cenderung seperti katak dalam tempurung. Ya. Itu kan jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Sekarang bagaimana cara kita memerdekakan? Karena ternyata toh kalau kita mau jujur mengakui, agama akhirnya membelenggu kesadaran. Menjadikan kita seperti katak dalam tempurung. Semakin fanatik, semakin rapat kita terkurung dalam tempurung. Seperti kita memakai kacamata kuda. Kita hanya lihat yang di depan situ aja. Itulah yang dikonotasikan juga kalau menurut saya, mata satu. Tidak mengakui kebenaran yang lain selain apa yang dia yakini. Itu apa bedanya dengan mata satu? Tidak moderat istilahnya. Tidak moderat. Kalau mata saya banyak, 1000 mata kurang, ya kan? Sementara doktrin agama kan mengatakan, ya kowe kudu percaya kan begitu. Ya, itu. Itulah yang dinamakan, dan itu hanya terjadi pada rumpun Semitik atau Samawi. Agama selain rumpun itu membiarkan umatnya memiliki 1000 mata kok. Tapi kalau untuk rumpun Semitik, Abrahamik, ya hanya menyarankan umatnya hanya pakai 1 mata aja. Tekstual aja. Apa yang diajarkan dalam agamanya itu itulah yang paling benar. Selain itu salah. Dan nggak bisa lintas ya? Nggak bisa. Istilahnya pun syariat bloko. Nggak bisa. Dan itu semua sebenarnya itu esensinya itu hanyalah kulit. Nah sekarang semua orang mengejar kulit. Fokusnya tiap hari makan kulit. Akhirnya kekenyangan kulit. Bagaimana mau mendapatkan isinya? Isinya malah dilepeh, dagingnya dilepeh. Ya akhirnya seperti inilah. Lambat sekali bangsa ini untuk menjadi cerdas secara spiritual. Tapi bagi orang-orang spiritual yang memegang prinsip local wisdom, kearifan lokal, yang diambil dari suku bangsa masing-masing. Yang Jawa ya dari Kejawen, Sunda Wiwitan, Karuhun, yang Batak, yang Dayak, Sumayang, memakai spiritual kearifan lokal, kesadarannya jauh lebih tinggi. Kemerdekaannya, kadar kemerdekaan lahir batinnya jauh lebih tinggi. Dan itulah yang mengawali kecerdasan manusia dalam memandang kehidupan ini. Pertanyaannya, kapan pengen cerdas? Kan itu? Ya kan? Makanya forum ini kan dalam rangka mencerdaskan ya Romo. Dalam rangka mencerdaskan diri kita sendiri. Nah, kalau pemirsa mau seperti kita ya monggo silahkan. Kita cerdas bareng-bareng. Jangan bodoh makmuman itu. Mencerdaskan para dokter akademik secara spiritual. Nuswantoro Jawa. Ya Kang Mas bareng tanya lagi. Berarti sebenarnya kisah pewayangan yang ini sangat khas di spiritual Jawa itu dia bisa dibilang sangat kontekstual ya, dan sebenarnya bisa lintas zaman ya, ketika itu dikontekskan dengan di sini tadi ada dimensi politik di Indonesia atau bahkan di dalam dinamika segala kehidupan yang begitu kompleks nih. Niku mohon arahannya. Ya kalau spiritual Jawa, kita bicara spiritual Jawa. Atau spiritual apapun. Spiritual itu sebenarnya sifatnya universal. Semakin tinggi, semakin ke dalam, semakin universal. Ibaratnya gini, kulit manusia boleh beda, rambut boleh beda, hidung beda, ada yang mancung, ada yang pesek, mata ada yang sipit, ada yang gede belok, ada yang kecil. Tapi dalamnya, kalau kita bicara soal universal, walaupun manusia berbeda-beda, tapi kan sama. Dalamnya ada otak, dalamnya ada jantung, ada paru-paru. Semakin ke dalam lagi, kita akan semakin menemukan kesamaan. Semakin ke dalam lagi, ketemu roh, sukmo. Bahannya sukmo apa? Cahya sejati. Akhirnya sama semua. Dan ujung-ujungnya apa? Sang Hyang Tunggal. Ya wes, tunggal ini memang tunggal, cuma itu saja, bukan satu. Satu nanti bisa dihitung.
jadi terbatas ya. Saya yang tunggal. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mempelajari spiritual karena terhalang oleh suku dan agama, itu nggak ada alasan. Jadi Mas, mungkin nih saking Purwo Madyo yang luar biasa pencerahannya menuju kecerdasan spiritual khususipun betul Jawi nggih Jawa ingkang pungkasan menawi itu pun ijinaken keranten wonten kerentek adakah mungkin kidung anggitan saking leluhur kita misalnya Gusti Pangeran Mangkunegara kaping sekawan atau leluhur kita yang menggambarkan kondisi yang panggung sandiwara seperti ini yang kasus nyatanya kita melihat realitasnya dalam tanda petik banyak yang masih kena prank. Ya, sekarang saya bukakan kidung yang dulu pernah saya bacakan waktu saya mengulas Suro Tumuwuh. Mumpung ini juga masih fase Suro Tumuwuh seperti yang saya wanti-wanti dari awal bahwa fase ini akan Tumuwuh akan tumbuh, akan tukul kebaikan maupun keburukan. Berjalan bersama, tinggal kita mau pilih menu yang mana, yang cocok. Mau yang racun atau yang apa? Saya ambilkan dari Serat Widatama ya. Ini pupuhnya Kinanti. Kepareng ngaturaken Sekar Kinanti, kapetik saking Serat Widatama. Yasan dalem Eyang Gusti ingkang Wicaksana ngersa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Pupuh Kinanti padha kaping 83. Mongko kantining tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadinir ing sang saya yeku pangreksaning urip. Jadi di dalam fase Suro Tumuwuh, agar kita tidak salah pilih memilih yang tumuwuh itu yang jahat, yang negatif, yang kotor. Ingat pepeling dari Eyang Gusti Mangkunegara yang keempat ini. Ini artinya padahal bekal hidup itu selamanya waspada dan eling. Waspada dan selalu ingat apa yang diingat-ingat, yaitu ingat akan pertanda yang ada. Berupa apa? Clue yang sudah diberikan oleh alam semesta. Tanda-tanda gejala yang diberikan oleh alam semesta. Dan saat ini sedang terjadi. Itulah yang akan menjadi kekuatannya asal-usul supaya lepas dari kesengsaraan. Maka ini siapa yang tidak waspada, yang terlena, itu yang bisa sengsara. Begitulah caranya memelihara dan menjaga kehidupan ini. Artinya kalau kita gagal menjadi orang yang eling waspada, yang mengabaikan segenap pertanda alam, gerak-gerik manusia, ya kita akan celaka dan sengsara. Maka berhati-hatilah sebelum melakukan tindakan tertentu, baik itu tindakan kita sendiri maupun tindakan politik, apalagi tindakan politik, berhati-hatilah. Karena itu bisa salah-salah, itu akan malah menyengsarakan. Tidak hanya menyengsarakan diri sendiri, tapi juga menyengsarakan orang banyak. Nah, ini sudah ada pepeling harusnya di saat fase Suro Tumuwuh. Ya saat seperti ini, lagi genting-gentingnya pemilu, kita harusnya waspada, hati-hati,
kudu sing kalem, sing wicaksono, jangan emosi, endapkan semua emosi dan selalu sabar supaya cermat lahir batin kita tidak salah langkah. Tapi yang kita lihat sekarang ini semua aktor politik gedubras-gedubrus yang kelihatan di permukaan semua adalah angkara murkanya, dan sepertinya saking sibuknya orang-orang mengurusi politik yang sangat menyita energi, buang-buang energi ini, sampai-sampai leluhur dilupakan. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu, Mas? Ketika saya keliling ke pasaran leluhur-leluhur, ke tempat wingit dimanapun, ke tempat sakral dimanapun berada, saya sering kali tanya para abdi dalam, Pak, banyak nggak yang datang kemari menjelang pilpres dan pileg seperti ini? Di mana-mana abdi dalam bilang, sepi. Sedikit saja, tidak seperti saat pilpres atau pileg tahun-tahun sebelumnya, lalu rame banget. Tapi saat ini sepi. Ini ada dua faktor kemungkinan. Orang terlalu sibuk dengan urusan politik yang menyita energi. Kenapa menyita energi? Karena dilakoni bukan dengan ketulusan dan kesabaran, tetapi dengan angkara murka. Itu sangat menguras energi, angkara murka itu. Emosional itu sangat menguras energi. Yang kedua, ini mungkin memang leluhur sudah tidak berkenan dan berkehendak untuk cawe-cawe dalam urusan politik ini. Jadi biarkanlah hukum alam yang akan memproses semua. Bisa jadi leluhur memang menutup diri, menutup pintunya, supaya tidak didatangi orang-orang yang berurusan dengan politik yang penuh angkara murka ini. Ini kemungkinan kedua. Dan saya yakin sedikit banyak ada faktor yang nyatanya saya yang tidak ngurusin politik, saya yang tidak ada kepentingan pribadi, kelompok golongan untuk terlibat dalam politik, ya leluhur tetap memberikan dawuh malah intensif banget. Dan ketika leluhur memerintahkan saya untuk melakukan ritual, itu untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan saya pribadi dalam melindungi, menjaga anak-anak saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran semua. Ini mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung pihak tertentu. Itu bukan maksud kami menyinggung pihak tertentu. Saya jujur menyampaikan apa adanya sesuai dengan pengalaman saya dan apa yang saya saksikan. Jadi kadang ini ada tantangan juga ya, menyampaikan sesuatu yang apa adanya, yang sesuai realitas, tapi kadang ada pihak-pihak yang nggak terima. Nah ini ya saya dengan lapang dada mohon maaf, tapi bukan berarti saya harus takut untuk mengingatkan. Ya saya merasa saya punya tanggung jawab terhadap bangsa ini dan saya harus berani mengingatkan. Kalau memang itu dilihat dari spiritual Jawa tidak tepat, ya saya sampaikan tidak tepat. Tapi kalau memang tepat ya oke, saya tutam up. Gitu aja, saya harus omong apa adanya. Ya demikian, mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua, terutama untuk kita pribadi di sini untuk berintrospeksi, mengambil pelajaran dari semua yang terjadi saat ini, dan semoga untuk ke depan ini, terutama untuk besok saat pemilu juga diberikan ketenangan, kedamaian semuanya, tidak terjadi apa-apa dan semuanya bisa mengendapkan diri, karena semua itu hanyalah kecamuk politik ini semuanya berasal dari angkara murka. Kalau semua memikirkan tentang bangsa ini sebenarnya nggak perlu terjadi seperti itu. Ya, demikian. Surodiro Joyoningrat lebur dening Pangasuti, Rahayu Sagung titah dumadi, Joyo-joyo Wijayanti. Sluman selamat.